Selamat datang di Pala Pandit Ala-ala di episode pertama di YouTube. Weh, Pala menyapa di YouTube. Yoi, ngoceh ala-ala tentang sepak bola. Ngoceh ala-ala tentang sepak bola. Pastinya ada di YouTube, nanti ada di platform lain juga, ada di Spotify, ada di Noise Terutama iya. Ini eksklusif ada di YouTube. Kalau kalian misalnya suka dengerin kita di Spotify ya. Spotify terutama. Ya, penasaran nih muka kita kayak gimana? Iya. Kayak beginilah gitu. Apa adanya lah. Apa adanya. Namanya juga ala-ala. Oke ya, di episode pertama ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja dulu. Iya. Terutama kita lebih concern ke Liga Indonesia ya, terutama sekarang ya. Terutama ya sekarang kan yang pasca kemarin timnas tuh gagalnya di Piala AFF. Karena gini ya, di AFF kemarin itu kan target juara dari atasan tuh. Iya, dari atasan tuh. Ternyata kita cuma nyampe semifinalis. Nah, iya. Banyak pro kontra juga, katanya STY out, STY in, Esko out atau gimana lah gitu lah. Banyak pemain yang egois. Nah, kita bakal bahas di episode pertama ini di Pandit Ala-ala. Oke. Kayak gini ya, Fik ya. Ini menarik nih yang diperbincangkan. Karena gini ya, ini terutama dari pandangan aku ya. Timnas itu sebenarnya udah mulai padu. Ya, terutama ini kan tim yang hampir sama di tahun 2020 ya. 2020. Ya, 2020 di AFF juga. Ya. Ini kurang lebih sama, ditambah ada masuknya Jordi Amat. Ya. Ada Spaso yang tahun 2020 masuk nggak sih? 2020 enggak masuk. Enggak dipanggil. Sekarang dipanggil lagi. Ya. Ada beberapa juga siapa ya, kayak Edo, Yakob Sayuri itu yang baru dipanggil itu ya. Ramadan Sananta juga. Iya. So far untuk sejauh ini ya, di AFF ini kalau dari kita lihat dari grup stage itu ya, di match pertama itu kan kita membantai itu. Enggak, kita tipis dulu ya. Tipis dulu 2-1. Baru lawan kita Kamboja kebantai Brunei 7-0. Terus lawan Thailand draw. Terus lanjut ke Filipina 2-1. Iya. Justru ujian terberatnya tuh ada di tim-tim seperti Thailand, Vietnam gitu kan. Kalau kata lu, Fik, ini tuh udah progres yang cukup bagus nggak dari timnas Indonesia sejauh ini ya? Ya, untuk melihat perkembangan di timnas sendiri ya, dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, terus kemarin ketemu Vietnam kalah. Sebetulnya terutama di pertandingan melawan Kamboja ya, saya sedikit ada perubahan juga dari strategi coach STY untuk lebih bermain secara simpel ya, passing pendek gitu. Dan ada beberapa kali gitu direct ball ke depan. Nah, di situ juga bisa dilihat ya ada satu perkembangan yang saya lihat gitu dari beberapa pemainnya, terutama di situ kan ada Jordi Amat juga yang baru gabung. Itu keren banget ya kemarin. Keren banget ya. Sumpah. Beberapa kali dia kan posisinya back tuh. Ya. Meskipun dia back, dia bisa build up umpan-umpan ke depan yang sangat berkualitas gitu kan. Karena dia juga bukan pemain biasa-biasa, dia dia memiliki karir yang cemerlang. Sebelumnya bermain di liga-liga Eropa juga. Sempat di Swansea. Iya, Swansea juga gitu. Pokoknya dia kelihatan lah pemain yang sangat berkualitas dan memiliki impact gitu kepada timnas sendiri gitu. Terutama ketenangannya sih dalam mengatur tempo, memberi umpannya tuh visioner banget. Visioner sekali gitu. Jadi ya semoga aja bisa diimbangi oleh pemain-pemain yang lain gitu kan. Betul. Seperti yang beberapa pemain yang udah abroad ke luar negeri kan, seperti Asnawi, Pratama Arhan, Witan, Egy. Itu kan secara skill itu kan harusnya bisa membawa impact ke timnas Indonesia itu ya. Tentu. Walaupun mereka ada beberapa yang menit bermainnya tuh kurang ya, seperti Arhan itu kan cadangan mulu tuh. Cadangan ya. Tapi kalau sejauh ini kan untuk pentingnya pemain abroad ke luar negeri itu, impact ke timnas Indonesia udah ada belum? Untuk keempat pemain itu ya yang saya lihat sampai pertandingan kemarin yang terakhir lawan Vietnam, mereka bermain seperti biasa saja sih menurut saya. Belum ada yang benar-benar memberi impact yang lebih gitu. Kemarin aja bisa dilihat sendiri penampilan dari Arhan Pratama ya. Iya. Dia yang
di AFF edisi sebelumnya bermain sangat menurut saya berkembang dan bagus sekali. Impresif ya. Impresif. Iya. Tapi di AFF edisi sekarang dia seperti tertahan gitu, seperti Iya. agak menurun penampilannya, Iya. terutama untuk bisa lebih man to man markingnya itu kurang kuat seperti biasanya Iya, gitu. Seperti ini ya. Seperti apa itu pengaruh dari dia kurang menit bermain di Tokyo Verdy? Menurut saya ya itu Iya, sedikit agak mempengaruhi ya dengan kurangnya menit bermain yang diberikan oleh Tokyo Verdy ya, terutama di klubnya Arhan. Ya itu juga sedikit mempengaruhi gitu. Jadi yang kerasa oleh Arhan tuh masih Arhan yang biasa-biasa saja menurut saya. Gitu. Ritmenya nggak dapat juga sih kayaknya. Kasihan juga ya. Tapi untuk Asnawi itu kemarin juga sempat di awal-awal AFF itu keren ya. Tapi cenderung menurun aja ya. Kemarin juga lagi-lagi Asnawi juga sama, belum bisa istilahnya seperti edisi sebelumnya lah. Ya kemarin seperti Asnawi ya sering salah passing, terutama inilah kesalahan elementer lah. Elementer yang dasar-dasar itu gitu kan. Seperti passing-passing pendek juga. Banyak hilang si Asnawi kemarin. Iya, sayang sekali. Karena kan kita ini ya berharap lebih kepada pemain yang abroad ke luar negeri itu untuk membawa setidaknya kualitas yang sedikit membaik lah. Iya. Untuk skema permainan dari Sintayong ini. Iya gitu kan. Karena Iya sedih juga sih. Sedih juga. Gak lolos. Tapi ini jangan jadi jadi acuan yang harus gimana, harus out. Ini jadi perbaikan aja untuk timnas menatap Piala Asia. Nah, karena sejatinya sendiri kan yang turnamen yang benar-benar resmi FIFA-nya itu ya Piala Asia nanti. Iya gitu. AFF tuh nggak masuk kalender FIFA ya? Bukan kalender FIFA, itu hanya turnamen biasa yang diselenggarakan oleh beberapa swasta gitu terutama di negara Asia Tenggara gitu. Terutama ini kan tadi nyambung ke Piala Asia, ini kan lawannya banyak alumni World Cup ya. Iya benar. Arab Saudi, Jepang, wow. Apalagi kemarin Arab sempat ngalahin Argentina 2-1 ya. Peluangnya Indonesia ini gimana ya? Gini ya, sedih nggak? Jangan sedih. Gini ya, sebetulnya gini, melihat ya kita boleh saja kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh timnas di AFF ini. Tapi kan di sini juga kita perlu evaluasi, terutama dari pemainnya yang saya lihat gitu. Pemainnya sendiri kurang begitu impress atas strategi yang diberikan oleh STY gitu kan. Di sini juga penting gitu ya, harapan saya untuk Piala Asia nanti untuk bisa lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang bisa gabung di timnas ini. Lu nggak masalah ya kalau misalnya kita perbanyak pemain naturalisasi ya? Gak masalah karena gini, saya bukannya mengecilkan pemain lokal atau apa, tapi di sini kita bisa lihat kualitas sesungguhnya Indonesia ini mentoknya gitu kan, kelihatan kan gitu kan. Seperti kita kan berekspektasi lebih ya. Kita kan menang tuh 7-0 lawan Brunei, at least kita bisa ngelawan lah untuk tim seperti Thailand. Ya ternyata gitu aja kemarin. Iya, masih belum jauh bisa. Belum bisa memberikan istilahnya yang pesat gitu penampilannya, belum. Dari sisi skema pakem bermainnya aja kita dominasinya juga kurang kemarin. Malah cenderung di GBK juga tertekan kan kemarin. Iya, tertekan. Nah, seharusnya itu jika memiliki mental yang baik, kualitas pemain yang baik itu diminimalisir lah hal-hal seperti itu. Yang elementer itulah gitu kan. Karena ada berbagai posisi di timnas juga sebenarnya udah oke ya. Iya. Harus ada diperbaikan di sisi seperti finishing terutama yang kemarin saya cermati gitu kan. Terutama mungkin kita di wing itu sebenarnya nggak ada problem ya. Mungkin karena mereka underperform kemarin seperti Asnawi atau pertama Arhan. Justru aku kemarin sebenarnya pengen Edo loh. Lebih banyak dimainin. Ya at least 50-50 lah sama Arhan. Tapi kan kemarin cenderung Arhan ya yang banyak starting ya. Sempat di match apa ya waktu Edo main itu ya? Lawan Brunei dia itu main. Kan oke dia mainnya. Harus dinaikin lah levelnya di timnas itu kan. Iya, gitu kan. Ya harusnya saya juga mengharapkan Edo yang main gitu ketika lawan Vietnam kemarin, tapi nyatanya Arhan lagi gitu kan. Padahal di situ juga peran untuk mengacak-ngacak lini pertahanan Vietnam tuh sebetulnya bisa Indonesia memiliki peluang gitu kan. Si Arhan juga kan hampir sering kan sampai 90 menit kan jarang diganti. Iya.
Malah ya saya melihat Arhan belum begitu maksimal juga kemarin penampilannya sayang Iya, gitu iya. kan. Tapi kan sempat kita bahas di Spotify nih ya, katanya ini kan kata Vicky ini kan sebagai apa namanya, racikan dari STY lah. Iya, Ini kan iya. untuk menggodok kah untuk menjelang Piala Asia. Ya kita positifnya itu ya semoga itu ya. Ya semoga Ya, itu semoga gitu. dipilih nih pemain siapa yang cocok di posisi Nah ini. iya gitu Terus kan. pemain yang kelihatan egois tuh siapa Iya, kemarin. iya. Buktinya toh kemarin si Witan sama Egy udah hampir nggak main kan waktu terakhir itu kan. Lawan Vietnam 2 kali dia yang nggak Karena kasusnya waktu Thailand ya. Nggak dimainin di awal ya. Udah mulai STY udah mulai keras nih ke Iya, pemain nih. iyalah harusnya Iya, iya. seperti itu gitu kan. Iya, makanya netizen jangan STY out mulu. Iya, lihat aja iya, iya. progresnya aja dari STY. Kalian juga bisa menganalisis permainannya lah. Iya, iya. Karena STY juga tidak serta-merta dia yang kurang gitu. Tapi kan balik lagi dari kualitas pemain itu sendiri bisa mengimplementasikannya atau tidak Iya, gitu kan. iya, iya. Karena aku setuju juga sih, karena timnas itu kan bukan dibangun untuk misalnya setahun 2 tahun ya. Iya. Dia tuh rasanya mungkin 5 tahun ke depan. Iya, Ya gitu sampai kan. 10 tahun lah. Filosofinya tuh harus tertata. Terutama di Indonesia kan terkenal dengan Villanesia. Iya, Nah, Villanesia. itu kan harus Kurikulum segera baru. inilah dibangkitkan lagi, Iya, gairahnya gitu kan. lagi. Skemanya kan kita kan ini ya negara besar ya. Iyalah. Masa malu atuh. Masa malu sama ya negara kecil yang berkembang ingin memajukan sepak bolanya Karena gitu gini, kan. kita tuh punya SDM yang mendukung lah untuk ini kan Iya. setidaknya menjadi macan di Asia Ya, Tenggara ya tentu, minimal tentu, ya gitu. Tentu. Ya gitulah mungkin harapan kita untuk timnas Indonesia ataupun nanti Liga Indonesia mah nanti aja lah ya. Aduh. Tungguin aja di episode kedua. Wah, seru nih. Ya. Ini gatal nih si Vicky nih bakal. Karena kemarin ada ini spill sedikit ya. Karena ada berita yang katanya federasi itu menghentikan gitu. Intrik terus. Intrik terus gitu. Karena gimana ya sebagai penikmat sepak bola kan kita nggak bisa memungkiri ya, kita nggak bisa menghindari Liga Indonesia nih. Iya kan? Gatal juga pengen bahas. juga gitu kan karena ada tim kebanggaan juga tuh yang main tuh mewakili daerah saya tuh. Iya, gitu ini kan. Persib banget nih. Iya. Persib banget Bobo toh. Aduh. Sudah ini memang PSIS ya. Iya. Setengah PSS, setengah Persib ya. Waduh, iya. Karena tinggalnya di Bandung. Ciro. Wah, salut Ciro kemarin. Ciro Alves. Ya. Mental petarung dia. Gitulah Fik ya. Oke ya. Gitu Sekian aja dari lah. episode pertama Spill dari tipis-tipisnya ya, ya. betul. Episode pertama dari Pali lagi. Pala maksudnya Pandit ala-ala, ngoceh ala-ala tentang sepak bola. Saksikan terus ya. Semangat terus untuk olahraga. Salam olahraga. Dadah. Salam olahraga, dadah.